Halo guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di plot God of War Ragnarok. We will make our own destiny. Tiga tahun telah berlalu sejak Kratos dan Atreus menaburkan abu Vey di puncak tertinggi di Jotunheim. Setelah membunuh Baldur, mereka menyelamatkan 9 Valkyrie yang dikutuk oleh Odin dan terjadilah musim dingin berkepanjangan yang dikenal dengan sebutan Fimbulwinter, di mana peristiwa ini bisa terjadi sebagai akibat dari kematian Baldur dan dipercaya sebagai tanda-tanda awal terjadinya Ragnarok. Menurut Mimir, Kratos telah mempercepat terjadinya Fimbulwinter dengan membunuh Baldur, tidak sesuai dengan ramalan yang mengatakan bahwa Fimbulwinter akan terjadi ratusan tahun lagi. Sepanjang Fimbulwinter, Kratos dan Atreus tinggal di Wildwoods di alam Midgard dan mengikuti cara Vey untuk menciptakan perlindungan di sekitar hutan agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh dewa-dewi Nordik, termasuk Freya yang hingga saat ini masih belum bisa memaafkan Kratos atas kematian Baldur, putranya. Bahkan Freya telah berbicara pada warga Northlands bahwa salah satunya cara untuk menghentikan Fimbulwinter dan Ragnarok adalah dengan membunuh dewa yang tubuhnya ditutupi oleh abu. Tidak lain, yang dimaksud adalah Kratos. Dan tentu ini adalah salah satu tipu daya Freya agar pembalasan dendamnya terpenuhi. Atreus yang merupakan keturunan Giant telah mempelajari ilmu sihir untuk menciptakan perlindungan di sekitar hutan. Dan mereka memiliki 3 peliharaan serigala bernama Speki, Svanna, dan Fenrir. Ketiga serigala itu ditugaskan untuk menarik kereta luncur agar Kratos dan Atreus dapat dengan mudah berjelajah ke hutan. Namun di tahun ketiga Fimbulwinter, Fenrir jatuh sakit dan diistirahatkan. Kratos berencana untuk tinggal diam sembari menunggu Fimbulwinter berakhir. Namun tanpa sepengetahuannya, Atreus kerap kali melakukan penjelajahan bersama Sindri untuk mencari tahu tujuannya sebagai Loki. Percaya bahwa Loki memiliki peran dalam Ragnarok yang tak lama lagi akan terjadi. Penjelajahannya ini hanya ke sekitar Midgard, karena sejak kematian Baldur, Odin telah mengunci Ram Travel Room, ruangan yang bisa digunakan untuk menjelajah ke alam lain. Suatu hari, Kratos dan Atreus pergi berburu ke hutan di luar area perlindungan. Sementara Kratos meruncingkan panah di gua, Atreus berburu rusa. Hingga saat dirasa badai salju sudah semakin kencang, mereka memutuskan untuk pulang. Kratos mengikatkan rusa buruan pada kereta seluncur, dan Atreus diam-diam memperhatikan bola marmer yang dimilikinya. Tidak ingin Kratos mengetahui soal itu. Keduanya kemudian bergegas pulang ke rumah, namun perjalanan terhenti ketika mereka menyadari keberadaan Freya dari kejauhan. Ini bukan pertemuan pertama mereka dengan Freya sejak kematian Baldur. Tidak ingin membunuh Freya yang masih dianggap sebagai teman terutama karena telah menyembuhkan penyakit Atreus 3 tahun lalu, Kratos berusaha melewatinya dan mencapai area yang berada dalam sihir perlindungan. Dengan kekuatan Valkyrie yang telah berhasil diperoleh kembali, Freya menyerang mereka, memaksa Kratos untuk menahan serangannya sekuat tenaga dan menyingkirkannya, meski sempat tertusuk, sebelum kemudian menghindari reruntuhan batu sampai ke rumah. Atreus segera pergi menemui Fenrir dan mendapati bahwa Fenrir belum menyantap sedikit pun daging yang ditinggalkan untuknya. Sadar serigalanya itu sudah sekarat, Atreus mengucapkan mantra sihir yang seketika mengeluarkan 4 cahaya biru dari mulut Fenrir. Kratos kemudian mengajak Atreus untuk berlatih, namun Atreus menolak dengan alasan bahwa ia seharusnya mencari tahu apa yang Loki harus lakukan dalam situasi seperti ini. Situasi yang cepat atau lambat akan membawa mereka pada Ragnarok. Kratos tidak setuju, karena ia pikir itu hanya akan membahayakan nyawa Atreus, apalagi jika jalan yang ditempuh menuntunnya pada perang dengan Dewa Aesir. Mendengar ini, Atreus meminta waktu sendirian untuk mengubur Fenrir. Masuk ke dalam rumah, Kratos memberitahu Mimir mengenai kematian Fenrir dan memutuskan untuk beristirahat, di mana di mimpinya ia bertemu dengan Vey yang mengajaknya berjalan-jalan di hutan, sebelum kemudian memperingatkannya akan sesuatu, mengatakan bahwa waktu sudah hampir habis dan masih banyak yang harus dilakukan. Tepat di saat itu, Kratos terbangun dari tidurnya sambil berteriak panik, membuat Mimir terkejut dan berusaha menyadarkannya. Melihat Atreus belum pulang juga, Kratos membawa Mimir keluar mencarinya. Berpikir Atreus marah karena perselisihan mereka sebelumnya.
Kratos mengikuti jejak kaki Atreus dan diserang oleh pasukan Raider, sekelompok manusia di Midgard yang berhasil bertahan hidup di bawah perlindungan roh penjaga yang melindungi mereka dari suhu dingin Fimbulwinter. Alasan mereka ingin memburu Kratos adalah karena mereka percaya dengan perkataan Freya yang menyatakan bahwa kematian Kratos dapat menghentikan Fimbulwinter dan Ragnarok. Kehadiran mereka di Wildwoods menyadarkan Kratos dan Mimir bahwa sihir pelindung entah bagaimana telah terputus. Untuk itu, mereka berencana untuk mencari Atreus dan memeriksa sihir pelindung setelahnya. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan beruang mati yang tampaknya terbunuh oleh sesama beruang, membuat Kratos semakin khawatir dengan Atreus dan bergegas mengikuti jejak darah di salju. Ia mengungkapkan bahwa alasannya ingin melatih Atreus setiap hari adalah agar Atreus dapat berjuang sendiri tanpanya suatu hari nanti, mengingat para giant telah meramalkan kematiannya di dinding Jotunheim. Meskipun begitu, Kratos memilih untuk tidak terlalu mempercayai ramalan itu. Jejak darah membawa mereka ke tengah hutan, di mana Kratos tiba-tiba diserang oleh seekor beruang besar, memaksanya untuk melawan balik. Kratos menghajar beruang itu sekuat tenaga, namun ketika ia hendak mematahkan lehernya, beruang mengungkapkan diri sebagai Atreus. Atreus! Melihat Atreus terluka parah, Kratos memintanya untuk fokus menyembuhkan diri. Ini adalah kekuatan dewa yang diturunkan oleh Kratos. Atreus tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Yang ia ingat adalah terakhir kali ia sedang menguburkan Fenrir dan merasa sangat sedih, marah, dan takut. Hanya sesaat setelah itu, ia tiba-tiba saja mendapati dirinya berlari dan diserang oleh seekor beruang, sehingga ia menyerang balik. Dari perkataannya ini, Kratos dan Mimir sadar bahwa beruang yang mereka temukan mati sebelumnya adalah ulah Atreus, dan pohon yang diberikan sihir perlindungan hancur dalam proses, memberikan para Raider peluang untuk memasuki Wildwoods. Atreus sadar bahwa kemampuan barunya itu dikendalikan oleh emosinya, dan untuk itu, sekali lagi, ia berusaha meyakinkan Kratos untuk mencari jawaban mengenai siapa itu Loki. Namun Kratos menolak, dengan alasan bahwa Atreus harus belajar mengendalikan emosinya lebih dulu. Mereka kemudian pergi memeriksa sihir pelindung yang terputus, di mana di tengah perjalanan ini, Kratos bertanya soal mantra sihir yang dirapalkan oleh Atreus sesaat sebelum Fenrir mati. Sihir yang mengeluarkan cahaya biru dari mulut Fenrir yang jelas ia lihat. Namun Atreus mengaku tidak pernah merapalkan sihir apapun. Mendengar ini, Mimir berpendapat bahwa itu hanya bayangan yang dilihat oleh Kratos sebagai akibat dari dinginnya Fimbulwinter. Setelah merapalkan sihir pelindung pada salah satu barang pohon, Kratos dan Atreus kembali ke rumah untuk beristirahat. Namun, baru saja menutup mata, petir besar menyambar, memaksa mereka untuk bersiap dengan apa yang menanti di luar. Membuka pintu, Thor, sang dewa petir, menampakkan diri di hadapan mereka. Ini berjalan sesuai dengan penglihatan yang didapatkan oleh Atreus 3 tahun lalu. Kedatangan Thor ke Wildwood sendiri dapat dipicu karena sihir perlindungan sempat terputus, membuat keberadaan Kratos dan Atreus diketahui oleh Dewa Aesir. Namun tanpa disangka, maksud kedatangan Thor ke sana bukan untuk membalaskan dendam atas kematian kedua putranya, Magni dan Modi, melainkan untuk membicarakan suatu hal. Dengan penuh kehati-hatian, Kratos mempersilahkan Thor masuk ke dalam rumahnya dan meminta Atreus untuk menyiapkan meja, di mana dalam pertemuan ini, Thor mengajak Kratos sedikit berbincang sembari memperhatikan sekitar, sebelum kemudian mengirim salah satu burung gagak peliharaan Odin keluar untuk memanggil Allfather itu sendiri. Odin datang untuk mencari jalan tengah atas apa yang telah terjadi di masa lalu, terutama pembunuhan yang dilakukan oleh Kratos pada Baldur. Ia tidak mempermasalahkan kematian Magni dan Modi, karena itu hanyalah murni upaya pembelaan diri. Ketika Kratos menanyakan maksud kedatangannya, Odin memberikan penawaran perdamaian. Ia hanya meminta 2 hal pada Kratos, yaitu untuk tinggal diam di Midgard tanpa mengganggu urusannya, dan menghentikan upaya Atreus dalam mencari Tyr, sang dewa perang. Pernyataan ini membuat Kratos sedikit terkejut, mengetahui bahwa Atreus selama ini menyembunyikan kenyataan itu darinya. Odin kemudian meyakinkan Atreus bahwa Tyr sudah mati. Hanya itu yang ia minta, dan dengan begitu, ia berjanji akan membiarkan Kratos memiliki Mimir, mantan penasehatnya, yang ketika mendengar ini, langsung dengan kesal mengungkapkan bahwa ia tidak percaya dengan penawaran yang diberikan oleh Odin, menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Dirasa kurang cukup, Odin menambahkan penawarannya, mengklaim bahwa ia juga akan mengurusi Freya agar Kratos dan Atreus aman dari serangan mantan istrinya itu. Namun, Kratos dengan tegas menolak penawarannya.
Mendengar ini, Odin membiarkan Thor mengurusi Kratos. Thor bangkit berdiri dan segera menghantam palu Mjolnir pada Kratos, menghempaskannya ke atas langit. Selama berada di atas langit, Thor mengungkapkan bahwa ia telah menanti-nantikan saat ini untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya, Baldur, dan kedua putranya, Magni dan Modi. Mereka terhempas jauh sampai ke Temple of Tyr, di mana di sana pertarungan hebat dimulai. Thor terbukti sebagai lawan yang cukup tangguh, karena sekeras dan sebanyak apapun Kratos menghantamnya, ia sama sekali tidak tumbang. Bahkan serangan Leviathan Axe pada perutnya saja tidak terlalu berpengaruh. Setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, Thor berhasil memukulkan palunya pada kepala Kratos, seketika membunuhnya. Namun, itu saja tidak cukup bagi Thor yang segera menyetrum tubuh Kratos dan membangkitkannya kembali. Ia ingin merasakan seluruh kekuatan Kratos sebagai dewa perang. Keduanya kembali terlibat dalam pertarungan hebat, hingga ketika Leviathan Axe bertemu dengan Mjolnir, terciptalah petir beku. Thor merasa kejadian ini cukup familiar, namun saat Kratos bertanya apa maksudnya, Thor tidak ingin memberitahu. Kejadian familiar yang dimaksud oleh Thor adalah pertarungannya dengan Faye di masa lalu. Saat itu, Thor hendak menghancurkan sebuah desa, namun Faye berhasil mengusirnya dengan menggunakan Leviathan Axe. Pertarungan pada akhirnya terhenti setelah Thor berhasil menghancurkan tameng Kratos menggunakan Mjolnir dan mengakui kekuatannya, mengatakan bahwa kini ia tahu bagaimana kedua putranya bisa mati di tangan Kratos. Selain itu, ia juga mengungkap bahwa Odin memiliki rencana untuk Atreus. Kratos mengajarnya, membuat Thor puas karena telah melihat sedikit potensi dalam diri Kratos sebagai dewa perang. Sebelum pergi, ia memberitahu bahwa darah atas kematian saudara dan kedua putranya sudah terbayarkan dengan pertarungan mereka barusan. Tepat setelah pertarungan berakhir, Sindri dan Brok datang untuk membawa Kratos kembali ke rumahnya melalui Mystic Gateway, gerbang yang digunakan untuk menjelajahi suatu alam. Atreus memberitahu bahwa selama Kratos bertarung dengan Thor, Odin mengundangnya ke Asgard, namun tentu ia menolak ajakan itu. Kratos lega melihat putranya baik-baik saja, dan kemudian menanyakan alasan Atreus ingin mencari Tyr. Atreus menjawab bahwa jika ia memberitahukan rencananya itu, Kratos tidak akan menyetujuinya, sehingga lebih baik jika ia langsung menunjukkan sesuatu yang ia temukan di luar sana. Setelah sempat terlibat dalam perselisihan, di mana Kratos merasa Atreus tidak pernah jujur padanya, Atreus berhasil meyakinkan Kratos untuk melihat apa yang hendak ia tunjukkan di luar sana, mengklaim bahwa mungkin itu adalah cara untuk menghentikan Thor dan Odin yang kini telah menjadi ancaman bagi mereka. Kratos mengambil Blade of Chaos, Tamur's Chisel, dan Bifrost Crystal, sebelum kemudian mulai melakukan perjalanan bersama Atreus untuk melihat apa yang hendak ditunjukkan padanya. Sepanjang perjalanan, Atreus menjelaskan bahwa ia menjelajahi Midgard karena ia mendapatkan mimpi yang seolah memanggilnya ke suatu tempat. Dan alasan ia ingin mencari Tyr adalah karena ia percaya Tyr memiliki pengetahuan tentang Loki. Setibanya di sebuah kuil, Atreus membuka panel ramalan yang digambarkan oleh para giant. Namun bukan itu yang ingin ia tunjukkan, melainkan kemampuan yang baru saja ia sadari sebagai ras giant. Kemampuan yang memungkinkannya untuk melihat ke dalam panel dan menyaksikan detail atas cerita para giant, baik cerita masa lalu ataupun ramalan, termasuk detail-detail yang berusaha disembunyikan oleh giant dari Dewa Aesir. Panel yang mereka temukan ini mengungkap beberapa detail mengenai kejadian di masa lalu dan ramalan untuk masa yang akan datang. Dikisahkan bahwa di masa lalu terdapat dua serigala dengan ras giant bernama Skoll dan Hati yang bertugas untuk menggantikan pagi dan malam. Skoll bertugas untuk mengejar matahari, menggantikan langit pagi dengan malam, sementara Hati bertugas untuk mengejar bulan, menggantikan langit malam dengan pagi. Suatu ketika, kedua serigala itu ditangkap oleh Odin yang percaya bahwa mereka dapat membantunya dalam Ragnarok. Namun para giant berhasil membebaskan mereka dan mengirim Skoll dan Hati ke Vanaheim, alam Dewa Vanir. Sejak saat itu, Skoll dan Hati melanjutkan tugasnya di Vanaheim, melakukan perputaran waktu pagi dan malam. Ramalan mengatakan bahwa suatu hari nanti ada seseorang yang mencuri bulan dari langit dan sebagai akibatnya Vanaheim tidak pernah lagi mendapatkan langit malam. Namun tak lama setelah itu, bulan berhasil dikembalikan ke langit dan gerhana total terjadi. Gerhana berakhir ketika Skoll mengejar anak panah, menggantikannya dengan langit malam. Selain ramalan mengenai Skoll dan Hati, panel ini juga meramalkan tentang kejadian Ragnarok, di mana di sini diceritakan bahwa ketika Ragnarok terjadi,
Tyr akan menyatukan kekuatan dan memimpin seluruh makhluk hidup dari ke-9 alam untuk menghadapi Odin. Ramalan ini membuat Atreus yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Odin sebelumnya adalah kebohongan. Ia percaya Tyr masih hidup dan ditahan di suatu tempat oleh Odin. Melihat Kratos tidak terlalu percaya dengan ramalan para giant, Atreus menunjukkan bola marmer yang didapatkannya dari kuil lain di Midgard. Ia tidak tahu kegunaannya, namun yang pasti itu adalah benda penting. Mimir sendiri segera mengetahui bahwa bola marmer itu adalah buatan giant. Mendengar Atreus mengaku mendapatkannya dari kuil lain, Kratos bertanya sudah berapa banyak kuil yang ia kunjungi. Dan Atreus terpaksa memberitahu bahwa ia telah mengunjungi semua kuil yang ada di Midgard dengan bantuan Sindri. Salah satu kuil yang ia kunjungi menunjukkan bahwa Tyr sedang ditahan, dan kuil lain menyebutkan tentang asap hitam dan bumi berdarah. Dari kedua informasi ini, mereka menyimpulkan bahwa tempat yang dimaksud adalah area pertambangan, dan alam yang memiliki banyak area pertambangan adalah Svartalfheim, alam tempat para dwarf tinggal. Setelah dipikir-pikir lagi, cukup masuk akal Odin mengurung Tyr di Svartalfheim, karena para dwarf yang tinggal di sana sudah lama dipaksa bekerja untuk Odin. Dengan ini, Atreus menuntut Kratos untuk mencari Tyr ke area pertambangan di Svartalfheim. Meski Realm Travel Room sudah dikunci oleh Odin, ia mengatakan bahwa Sindri memiliki caranya sendiri untuk pergi berjelajah ke alam lain. Kratos tidak menunjukkan kepedulian dan memutuskan untuk pulang. Namun karena di tengah perjalanan Atreus terus memancing-mancing Kratos untuk mempertimbangkan ulang keputusannya, Kratos pada akhirnya mengalah dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Svartalfheim untuk mencari Tyr. Namun jika tidak ada tanda-tanda keberadaan Tyr di sana, Atreus harus melupakan keinginannya. Atreus sangat senang mendengar ini dan setuju. Sesampainya di halaman rumah, Kratos dan Atreus bertemu dengan Sindri yang segera membawa mereka ke rumah baru di Realm Between Realms, karena lokasi rumah lama mereka sudah diketahui oleh Odin. Di sana Kratos segera meminta Sindri dan Brok untuk membuka akses penjelajahan ke alam lain. Dengan memanfaatkan Bifrost Crystal yang tertanam di mata Mimir dan Bifrost milik Kratos, mereka berhasil membuka akses penjelajahan menuju alam lain. Kini, Kratos dan Atreus dapat menjelajah ke alam manapun melalui Mystic Gateway, asal memiliki Yggdrasil Seed. Kratos mengarahkan tujuan ke Svartalfheim dan mengikuti arahan Sindri untuk pergi menemui dwarf bernama Durlin di kota Nidavellir. Berbeda dengan Midgard yang dipenuhi dengan salju sebagai akibat dari Fimbulwinter, Svartalfheim adalah alam yang terpapar sinar matahari dan memiliki hawa hangat, yang dimana menurut Mimir, hal ini bisa terjadi karena Fimbulwinter memang tidak melanda semua alam dengan cara yang sama. Dengan kata lain, Fimbulwinter terjadi pada ke-9 alam yang ada, namun memberikan efek yang berbeda-beda di setiap alamnya. Dalam Svartalfheim, Fimbulwinter meninggalkan efek gas yang aromanya dapat tercium di mana-mana. Setibanya di kota Nidavellir, Kratos dan Atreus menyadari bahwa para dwarf entah kenapa menjauh dan tidak ingin membantu mereka. Namun Mimir mengerti hal ini bisa terjadi karena para dwarf selama ini hidup di bawah tekanan Odin. Dan bila saja mereka ketahuan membantu, maka nyawa mereka yang akan terancam. Bagaimanapun juga, setelah mencari kemana-mana, Kratos dan Atreus pada akhirnya bertemu dengan Durlin yang sama sekali tidak memberikan sambutan ramah. Bahkan ia menuduh Kratos membunuh Faye saat melihat Leviathan Axe. Melihat tingkah Durlin yang sama sekali tidak berusaha membantu meski sudah ditanyai mengenai keberadaan Tyr, Kratos menghentak meja dan memberitahu bahwa Faye adalah istrinya dan sudah lama mati. Mendengar ini, Durlin menjadi sangat kesal dan menuliskan beberapa kalimat dalam sebuah gulungan yang ia berikan pada Atreus, mengklaim bahwa itu adalah denda yang harus mereka bayar karena telah melanggar peraturan rumahnya, sebelum kemudian mengusir mereka berdua. Keluar dari rumah Durlin, Atreus menyadari bahwa gulungan yang diberikan oleh Durlin bukan berisi denda, melainkan sebuah peta yang mengarah pada area pertambangan yang terletak di balik pegunungan. Rupanya Durlin bersedia membantu mereka berdua mencari Tyr, kemungkinan setelah mengetahui bahwa Kratos adalah suami Faye. Mengikuti arahan peta, Kratos dan Atreus menaiki 2 kereta untuk sampai ke area pertambangan. Namun dalam perjalanan di kereta kedua, monster tiba-tiba berdatangan, memaksa Kratos untuk melawan, sementara Atreus berusaha menghentikan laju kereta. Sial, tuas rem terlepas dan kereta menjatuhkan mereka di tengah perjalanan. Keluar dari sana, Kratos langsung disergap oleh troll yang dengan mudah ia bunuh. Situasi ini memaksa Kratos dan Atreus untuk berjalan kaki menuju area pertambangan. Setelah menghadapi sekumpulan monster yang menghalang, mereka menemukan perahu yang membawa mereka masuk ke dalam area pertambangan yang dimaksud, di mana sepanjang perjalanan ini, Atreus mulai menunjukkan ketertarikannya untuk ikut berperang dalam Ragnarok di samping Tyr.
bertentangan dengan Kratos yang sudah lelah dengan pertempuran dan lebih memilih untuk menghindari konflik. Kratos dan Atreus melusuri area pertambangan dan memeriksa satu persatu ruangan yang sekiranya dijadikan sebagai tempat ditahannya Tyr. Membuka satu pintu ke pintu lainnya, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Namun pintu ketiga yang mereka temukan berbeda dari yang lainnya. Pintu ini dikunci dengan mekanisme yang cukup kuat. Yakin Odin mengurung Tyr di dalam sana, Atreus menghancurkan mekanisme kunci pada pintu itu dan Kratos membukanya secara paksa. Benar saja, di dalam sana mereka menemukan Tyr yang sedang terduduk diam setelah ditahan selama bertahun-tahun oleh Odin. Namun di luar dugaan, Tyr telah kehilangan semangat juangnya sejak lama. Dan ketika ia melihat Blade of Chaos, ia segera mengenali Kratos sebagai pembantai dewa dan menjadi sangat ketakutan saat Kratos berjalan mendekatinya. Mimir mencoba berbicara dengan Tyr, namun itu malah membuat Tyr berpikir Kratos telah membunuh Mimir dan ia pun melarikan diri dari sana. Takut Kratos akan membunuhnya juga. Atreus mengejar Tyr, sementara Kratos dihalang oleh prajurit utusan Odin yang disebut sebagai Einherjar. Setelah menghadapi sekumpulan Einherjar, Kratos berkumpul kembali dengan Atreus yang sedang berusaha meyakinkan Tyr bahwa mereka hanya berusaha membantu. Upayanya ini sia-sia saja, paling tidak sebelum Kratos ikut campur dengan memberitahu perjuangan Atreus dalam mencarinya. Dengan begitu, Tyr memutuskan untuk ikut mereka keluar dari Svartalfheim. Namun sepanjang perjalanan, ia mengungkapkan bahwa ia telah meninggalkan masa lalunya sebagai dewa perang. Ia tidak lagi ingin berperang dan tidak memiliki niatan untuk memimpin pertempuran dalam Ragnarok. Ketika Atreus menanyakan tentang Loki, Tyr mengaku tidak pernah mendengar nama itu. Setibanya di rumah Sindri, Tyr segera beristirahat, sementara Kratos berbicara dengan Mimir di kamarnya mengenai bagaimana ia agak khawatir dengan Atreus yang menurutnya terlalu gelisah dengan ramalan Ragnarok, sampai-sampai ingin ikut berperang. Mimir menasehati bahwa perlakuan Kratos yang berupaya terlalu keras untuk melindungi putranya tidak akan membantu Atreus menjadi lebih baik. Terkadang ada waktunya untuk membiarkan Atreus belajar dari kesalahannya. Tanpa sepengetahuan mereka, Atreus menguping dari luar. Dan ketika ia mendengar bagaimana Mimir merasa bahwa Freya seharusnya bisa membantu mereka, ia mendapatkan ide untuk pergi menemui Freya. Di tengah Atreus memikirkan hal ini, Sindri datang mengejutkannya dari belakang. Dan setelah mendengar rencana Atreus untuk menemui Freya di Midgard, ia memutuskan untuk ikut meski merasa bahwa ini akan menjadi misi bunuh diri. Sindri menyarankan Atreus untuk pergi menemui Jormungandr the Great Serpent sebelum Freya, karena mungkin saja Jormungandr memiliki jawaban atas pertanyaan Atreus mengenai dirinya sebagai Loki. Atreus setuju dan keduanya pun pergi menjelajahi Midgard. Setibanya di tempat Jormungandr bersemayam, Atreus memanggil ular raksasa itu dengan menggunakan bahasa Giant. Namun dalam pertemuannya ini, ketika Atreus bertanya perihal Loki, Jormungandr hanya mengucapkan dua kata, yaitu Ironwood, sebelum kemudian kembali tidur. Atreus tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Ironwood, sehingga ia pergi mencari Freya untuk berusaha meyakinkannya kembali ke sisi mereka. Di tengah perjalanan, Sindri memutuskan untuk tinggal, membiarkan Atreus pergi seorang diri menemui Freya. Atreus menyembunyikan mistletoe yang dikalungkan di lehernya, mengingat panah itulah yang membunuh Baldur. Namun sebelum bisa mencapai Freya yang sedang menajamkan pedangnya, tanaman merambat menjerat tubuhnya. Freya telah mengetahui kedatangan Atreus, dan setelah mengambil mistletoe darinya, ia menanyakan maksud kedatangannya ke sini. Atreus mencoba meyakinkan Freya untuk tidak membunuh Kratos, mengingat mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Odin. Namun Freya tidak tertarik untuk membunuh Odin karena ia percaya Odin akan mati saat Ragnarok terjadi. Ketidaktertarikannya ini dengan cepat berubah ketika Atreus memberitahu bahwa Odin sempat datang ke Midgard untuk memberikan penawaran perdamaian. Lebih lagi ketika Atreus mengungkap bahwa tidak ada Giant yang tersisa di Jotunheim, yang dimana menurut ramalan, Giant akan berperan penting dalam pertempuran Ragnarok. Kini satu-satunya Giant yang tersisa adalah dirinya. Mendengar pernyataan ini, Freya terkejut, baru mengetahui bahwa Atreus adalah keturunan Giant. Untuk itu, ia melepaskan tanaman yang menjerat tubuh Atreus dan mulai memasang telinga untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan padanya. Atreus mengajak Freya untuk berjuang bersama demi menghadapi Odin, mengatakan bahwa mereka telah menemukan cara untuk menjelajah ke alam lain dan telah berhasil menyelamatkan Tyr. Di tengah upaya Atreus berusaha meyakinkan Freya untuk bergabung dengan mereka, Freya melemparnya menjauh darinya dan menyuruhnya pergi sebelum ia berubah pikiran. Pertemuan ini tidak berarti Freya akan memaafkan perbuatan Kratos. Tidak berhasil, Atreus kembali menemui Sindri yang langsung mengetahui
bahwa pertemuannya dengan Freya tidak berjalan sesuai harapan. Namun setidaknya Atreus masih hidup. Dalam perjalanan pulang, Sindri bercerita tentang saudaranya, Brok. Ia mengungkap bahwa jauh sebelum Atreus terlahir, Brok sempat mengalami kecelakaan dalam pekerjaan yang seketika membunuhnya. Tidak bisa menerima kematian saudaranya, Sindri pergi ke Lake of Souls di Alfheim untuk mengambil kembali jiwa Brok. Namun masalahnya karena dalam upayanya itu ia diserang oleh pasukan penjaga yang berusaha menghentikannya, ia pada akhirnya hanya berhasil mengambil 3 dari 4 bagian jiwa Brok. Alhasil Brok bangkit kembali dari kematian, namun hanya dengan 3 bagian jiwa dalam tubuhnya. Brok berpikir ia hanya sempat jatuh pingsan untuk sesaat, dan Sindri tidak pernah memberitahukan kebenarannya hingga saat ini. Saat Brok dan Sindri pulang ke Svartalfheim, para dwarf mulai menjauhi mereka karena mengetahui kenyataan bahwa Brok sebenarnya sudah mati. Untuk itulah mereka pindah ke Midgard. Atreus merasa Sindri harus memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada Brok, namun Sindri masih menunggu waktu yang tepat untuk itu. Sepulangnya dari Midgard, Sindri menghilangkan jejak perjalanan mereka agar Kratos tidak mengetahuinya, dan Atreus beralasan ia hanya keluar pagi ini untuk buang air kecil. Atreus, Brok, Sindri, Tyr, Kratos, dan Mimir kemudian menyantap sarapan sembari membicarakan rencana mereka selanjutnya. Kratos memberitahu bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Alfheim, alam tempat para elf tinggal, untuk mencari informasi di kuil milik Groa, salah satu giant yang dianugerahi dengan kemampuan untuk melihat visi masa depan. Karena kini Atreus bisa menggunakan kemampuannya untuk melihat cerita di panel dengan lebih detail, Tyr ingin membantunya menemukan jawaban atas identitasnya sebagai Loki, sebagai balas budi karena telah menyelamatkan dirinya. Kratos, Atreus, dan Tyr melakukan penjelajahan ke Alfheim yang kini telah dikuasai oleh Light Elves sejak Kratos dan Atreus membantu mereka memenangkan pertempuran dengan membunuh Raja Dark Elves 3 tahun lalu. Namun sama seperti Dark Elves, pasukan Light Elves juga tak segan menyerang mereka. Sepanjang perjalanan, Kratos dan Atreus mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di Alfheim. Di Alfheim terdapat Lake of Souls, danau yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya jiwa mati. Ini adalah danau tempat jiwa Brok sempat diletakkan dan diambil kembali oleh Sindri. Dahulu, para elf hidup berdampingan dan tidak terbagi ke dalam 2 kubu. Namun setelah mengetahui potensi yang ada dalam Lake of Souls, mereka segera mendirikan kuil yang disebut sebagai Temple of Light dan mulai memanfaatkan energi yang ada di sana. Energi yang dimaksud adalah Light of Alfheim, cahaya yang sempat dimasuki oleh Kratos 3 tahun lalu, di mana di dalam sana ia mendapatkan penglihatan mengenai Fae. Nah, karena memiliki tujuan yang berbeda, terbagilah rasa elf ke dalam 2 kubu, Light Elves dan Dark Elves. Sementara Light Elves ingin memanfaatkan energi Light of Alfheim untuk kepentingan mereka sendiri, Dark Elves menganggap cahaya itu sebagai sesuatu yang suci dan berupaya untuk mengembalikannya ke sumber cahaya. Karena inilah pertempuran antara Light Elves dan Dark Elves terjadi. Bagaimanapun, pertempuran sempat berhasil dihentikan oleh Freyr, pemimpin Vanir yang bertujuan untuk membawa perdamaian. Namun setelah mendengar kabar bahwa saudarinya, Freya, menikahi Odin, ia pergi meninggalkan Alfheim begitu saja, membiarkan pertarungan antara Light Elves dan Dark Elves berlanjut kembali. Mendengar cerita ini, Atreus merasa bersalah telah membunuh Raja Dark Elves, merasa bahwa selama ini ia telah salah memihak. Mencapai puncak Temple of Light, Kratos mendengar suara yang memanggil dirinya dari dalam cahaya Alfheim dan terpancing untuk memasukinya. Namun tepat di saat ia hendak menyentuh cahaya itu, Atreus menghentikannya dan memberitahu bahwa Fae sudah tidak ada. I heard something. Father, she's gone. Kratos mengurungkan niatannya itu dan ketiganya pun tiba di kuil Groa, tempat panel milik Groa diletakkan. Masuk ke dalamnya, mereka menyaksikan kisah hidup Groa. Dahulu ketika Groa kehilangan suaminya, ia pergi mencari kemana-mana. Namun dalam pencarian ini, bukannya menemukan suaminya, ia malah mendapatkan visi masa depan mengenai Ragnarok. Ramalan Groa mengenai Ragnarok terdengar sampai ke telinga Odin yang segera memintanya untuk bertemu. Di mana dalam pertemuan ini, Odin meminta Groa untuk menceritakan seluruh detail mengenai apa yang dilihatnya dalam visi masa depan itu. Groa memberitahu Odin bahwa Ragnarok adalah akhir dari segalanya. Kesembilan alam yang ada akan hancur tak bersisa sebagai akibat dari pertempuran besar yang terjadi. Bahkan para dewa juga akan ikut mati. Tidak senang dengan apa yang ia dengar, Odin membunuh Groa. 2 kata bertuliskan Ironwood kemudian muncul, membuat Atreus terkejut. Mengingat itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Jormungandr padanya di Midgard.
Namun ia tidak bisa memberitahukannya pada Kratos karena penjelajahannya ke Midgard dilakukan secara diam-diam. Menurut Mimir, Ironwood adalah tempat perlindungan bagi para Giant yang tidak benar-benar ada. Itu hanya sebuah konsep surga bagi mereka. Selain kisah Groa, panel ini juga meramalkan kehadiran seorang jagoan yang akan berperan dalam Ragnarok, yang dimana jagoan itu diasumsikan oleh Atreus sebagai dirinya sendiri. Namun yang paling menarik adalah ramalan menunjukkan bahwa hasil dari pertempuran Ragnarok bukan merupakan kehancuran dunia, melainkan kejatuhan Asgard dan kematian Odin. Kedelapan alam lainnya akan tetap ada dan hidup dalam damai setelahnya. Melihat ini, Tyr langsung menyadari bahwa Groa berbohong pada Odin mengenai ramalan Ragnarok, dan ini membuat Mimir sangat senang mengetahui bahwa paling tidak mereka berada satu langkah di depan Odin. Dengan adanya ramalan ini, Atreus yakin mereka bisa memenangkan Ragnarok dan mengalahkan Odin. Namun Kratos tidak ingin mereka ikut berperang, karena nyatanya ramalan tidak menunjukkan keberadaan mereka. Tyr merenung untuk sesaat sebelum mengatakan bahwa ia tidak ingin nasibnya ditentukan oleh ramalan. Ia akan tetap pada pendiriannya untuk tidak memimpin perang dalam Ragnarok. Atreus menemukan bola marmer lain dan mereka pun pulang kembali ke rumah Sindri untuk mendiskusikan hal ini sembari menyantap makan malam buatan Tyr. Namun proses diskusi tidak berjalan dengan lancar, karena Kratos menjadi sangat marah ketika mendengar Atreus menyebut dirinya sebagai Loki dan menambahkan jawaban atas itu. Kesal karena ayahnya terus menentang keinginannya, Atreus memutuskan untuk pergi ke kamar, di mana di sana ia dihampiri oleh Sindri yang menghibur dan menyarankan untuk tidur. Atreus mengambil bola marmer yang ia temukan di Alfheim dan sambil memegangnya, ia menutup mata dan memikirkan Ironwood. Terbangun oleh suara wanita yang memanggilnya sebagai Loki, Atreus mendapati diri berada di Jotunheim, tempat ia menemukan sebuah topeng kayu dan mendapatkan penglihatan mengenai masa lalunya, sebelum kemudian berpindah ke Ironwood. Di sana, Atreus dituntun oleh segerombolan serigala hingga mencapai area tempat ia menemukan sebuah lukisan. Lukisan itu menunjukkan dirinya sedang mengarahkan pisau ke arah seorang wanita, dan tak lama setelah itu, seorang wanita muda datang secara tiba-tiba, mengejutkan Atreus yang langsung mengarahkan pisaunya. Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Angerboda, salah satunya ras Giant yang masih tersisa di samping Atreus. Ia mengenal Atreus sebagai Loki. Sadar apa yang ada di lukisan benar-benar terjadi, Atreus menyimpan kembali pisaunya dan melusuri Ironwood bersama Angerboda. Sepanjang perjalanan, mereka mulai mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan pertemanan yang baik. Angerboda menuntun Atreus sampai ke rumahnya untuk menunjukkan panel ramalan Loki. Ini adalah ramalan sama yang dilihat oleh Kratos dan Atreus di dinding Jotunheim. Namun kali ini, Atreus baru melihat ramalan mengenai kematian Kratos di pangkuannya dan dirinya yang ditakdirkan menjadi pelayan Odin. Seketika menyadari hal itu, Atreus menjadi sangat gelisah dan hilang kendali atas dirinya. Emosi yang meluap-luap ini mengubahnya menjadi seekor serigala yang untungnya segera ditenangkan oleh Angerboda. Atreus mengungkapkan kemarahannya, mengatakan bahwa ramalan itu tidak mungkin terjadi. Namun menurut Angerboda, apa yang diramalkan oleh para Giant cepat atau lambat akan terjadi, sehingga lebih baik jika Atreus bisa segera menerima takdirnya. Untuk menghibur Atreus, Angerboda mengajaknya berjalan-jalan sembari bercerita tentang kehidupannya, ramalan, dan kisah para Giant. Namun di tengah perjalanan, mereka diserang oleh Draugr, memaksa Atreus untuk mengeluarkan Spartan Rage yang mengubahnya menjadi serigala. Meski ia masih belum bisa mengendalikannya, seiring dengan berjalannya waktu, ia belajar secara perlahan. Melanjutkan perjalanan, Angerboda bertanya mengenai jiwa yang ada di dalam pisau Atreus. Namun Atreus tidak mengerti apa yang dimaksud dengan itu. Melihat ini, Angerboda tidak ingin memberitahunya, mengatakan bahwa ada saat di mana Atreus akan mengerti soal itu. Angerboda membawa Atreus pada sebuah lembah, di mana di sana ia menjelaskan bahwa sekumpulan mayat Giant yang dilihat oleh Atreus di Jotunheim sengaja ditinggalkan di sana untuk membuat Odin bingung. Sebenarnya mereka semua sedang bersembunyi. Ia kemudian mengambil sekantung bola marmer dan meminta Atreus untuk memperhatikannya satu persatu. Bola marmer ini sejenis dengan yang dimiliki oleh Atreus yang ia temukan di Midgard. Bedanya, setiap bola marmer yang ada dalam kantung itu diberi nama, membuat Atreus berpikir bahwa bola marmer itu dulunya milik para Giant. Namun Angerboda segera menjelaskan bahwa bola marmer itu tidak lain adalah Giant itu sendiri. Para Giant telah mengetahui bahwa cepat atau lambat Odin akan menemukan jalan menuju Jotunheim dan membantai mereka, sehingga mereka memilih untuk bersembunyi di dalam bola marmer.
ayah Angerboda membantu membisikkan jiwa mereka masuk ke dalam bola-bola itu, meninggalkan mayat mereka di Jotunheim untuk membuat Odin bingung. Kantung berisi bola-bola marmer para giant kemudian diserahkan pada Angerboda. Dan sesuai takdir, Angerboda kini harus mempercayakannya pada Atreus yang menurut ramalan akan menggunakannya suatu saat nanti. Dalam perjalanan kembali, Angerboda membuat Atreus berjanji untuk tidak memberitahukan soal Ironwood pada siapapun, karena ia takut Odin akan mengetahui tempat ini dan kematian Ras Giant pun tidak terhindarkan. Namun perjalanan kembali harus terhenti ketika mereka melihat seekor serigala diseret oleh seorang wanita tua di tengah hutan. Angerboda menjelaskan bahwa wanita tua yang menyeret serigala itu adalah neneknya, Graila, dan alasan Graila melakukan itu adalah untuk mengambil jiwa-jiwa hewan di hutan agar bisa digunakan untuk memperpanjang hidupnya meski hanya untuk sementara. Mendengar ini, Atreus mengusul untuk pergi menyelamatkan serigala tersebut. Angerboda membimbing Atreus pergi ke rumah neneknya, dan karena kebetulan Graila sedang berada di luar, mereka menyusup masuk. Di sana mereka menemukan bangkai seekor ular yang sudah tidak ada jiwanya, membuat Atreus inisiatif mengeluarkan salah satu bola marmer giant, dan dengan bantuan Angerboda, ia membisikkan jiwa yang ada di dalamnya untuk berpindah ke tubuh ular itu, seketika menghidupkannya kembali dengan jiwa giant. Seusai melakukan itu, Atreus mengembalikan kantung bola marmer pada Angerboda, berpikir jiwa giant lebih baik berada di tangannya. Ia juga meminta Angerboda untuk memanggilnya sebagai Atreus, bukan Loki. Keduanya kemudian hendak keluar untuk mencari serigala yang diburu oleh Graila. Namun di tengah upaya ini, Graila masuk ke dalam rumah sambil membawa serigala yang baru saja ia buru dan meletakkannya di ketal. Menurut Angerboda, ketal itulah yang digunakan oleh Graila untuk mengambil jiwa hewan, sehingga ia meminta Atreus untuk menyelamatkan serigala, sementara ia akan mengalihkan perhatian neneknya. Barulah setelah itu, mereka akan menghancurkan ketal bersama-sama. Rencana segera dijalankan, namun tepat setelah Atreus berhasil menyelamatkan serigala, Graila mengetahui keberadaannya dan mencengkramnya, memaksa Angerboda untuk melemparkan ramuan, menyelamatkan Atreus yang tetap saja ia panggil sebagai Loki. Tidak memiliki pilihan lain, Atreus dan Angerboda berupaya menghancurkan ketal sembari menghindari serangan Graila, di mana sepanjang pertarungan ini, Graila kerap kali berbicara soal bagaimana Loki akan kehilangan ayahnya dan akan menjadi pelayan Odin, seperti yang diramalkan oleh para giant. Bagaimanapun juga, mereka pada akhirnya berhasil menghancurkan ketal, membuat Graila sangat sedih dan mengusir mereka berdua dari rumahnya. Angerboda merasa sedih melihat neneknya tak kunjung menyadari perbuatannya. Ia memberitahu Atreus bahwa meski Graila kerap kali mengungkapkan rasa benci pada dirinya, ia tahu neneknya sebenarnya sangat menyayanginya. Dalam perjalanan pulang, Atreus sadar Angerboda masih saja bersedih, sehingga ia berusaha menghibur dengan mengajaknya balapan sampai ke rumah. Setibanya di rumah, Angerboda berterima kasih dan memberikan bola marmer bertuliskan Laufey, ibu Atreus. Namun bola itu tidak memiliki jiwa. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama untuk sedikit berbincang, dan Atreus berjanji akan kembali menemuinya lagi, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Atreus memejamkan mata sambil memegang bola marmer dan memikirkan rumahnya. Namun saat membuka mata, ia mendapati diri berada di rumahnya di Midgard yang sedang dikepung oleh monster Hell Raiders. Sadar ia memikirkan rumah yang salah, Atreus mencoba sekali lagi, namun ia tidak bisa fokus dan terpaksa menghadapi Hell Raiders di luar. Beruntung Mystic Gateway hanya terletak di halaman rumah, sehingga ia segera menggunakannya untuk pergi ke Realm Between Realms. Tepat ketika portal terbuka, Kratos keluar dari sana dan menuntut Atreus untuk memberitahu kemana ia pergi selama 2 hari ini. Namun Atreus tidak bisa memberitahunya, mengingat Angerboda telah membuatnya berjanji untuk tidak memberitahu siapapun mengenai Ironwoods. Atreus hanya meminta Kratos untuk percaya padanya, dan di tengah perselisihan ini, Hell Raiders datang menyerang, memaksa Kratos untuk menghadapi mereka. Seusai menghabisi Hell Raiders, Valkyrie bernama Vanadis tiba-tiba saja datang. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit, paling tidak sebelum Kratos mengetahui bahwa Vanadis adalah Freya. Kratos menolak menyerang Freya, dan ketika melihat nyawa ayahnya terancam, Atreus langsung kehilangan kendali atas dirinya dan berubah menjadi beruang. Ia hendak menyerang Freya, namun Kratos segera menghentikan dan menenangkannya kembali, mengatakan bahwa dulu Freya adalah teman mereka. Atreus berhasil ditenangkan,
Dan di titik ini, Freya menghabiskan beberapa saat ke depan untuk memikirkan kembali perbuatannya, sebelum akhirnya memutuskan untuk menunda keinginan pembalasan dendamnya karena ia memerlukan bantuan Kratos untuk melakukan sesuatu. Kratos meminta Atreus untuk pulang bersama Sindri dan Brok, sementara ia mendengarkan apa yang diperlukan oleh Freya darinya. Freya menjelaskan bahwa ia ingin terlepas dari sihir kutukan Odin yang menjebaknya di Midgard, dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan melepaskan sumbernya di Vanaheim. Kini Freya sudah menciptakan sebuah perlindungan agar ia tidak ditarik keluar secara paksa dari alam lain, seperti yang terjadi padanya 3 tahun lalu ketika ia mengantarkan Kratos dan Atreus ke Alfheim. Namun perlindungan ini terbatas oleh waktu. Kratos dan Freya melakukan penjelajahan ke Vanaheim untuk melepaskan sumber sihir kutukan, sementara Brok memutuskan untuk ikut karena ia ingin bertemu dengan teman lamanya di sana, Lunda. Namun tidak lama berjalan di Vanaheim, Freya merasa sihir perlindungan yang ia ciptakan mulai menghilang secara perlahan, sehingga ia berubah menjadi burung agar dapat bergerak lebih cepat. Di tengah perjalanan, Brok tanpa sengaja menginjak jebakan yang menariknya ke dalam sebuah lubang. Mengikuti ke dalam sana, Kratos segera disambut oleh beberapa penghuni Vanaheim yang dipimpin oleh Freyr, saudara kembar Freya. Mimir mencoba berbicara dengan mereka, namun itu malah menambah ketegangan, mengingat di mata Freyr, Mimir adalah orang yang menjual saudarinya pada Odin. Tepat di saat mereka hendak menumpahkan darah satu sama lain, Freya datang dan segera menjelaskan bahwa Kratos, Mimir, dan Brok bergerak di bawah perintahnya. Setelah sekian tahun tidak bertemu dengan saudarinya, bahkan mengira Freya sudah mati, Freyr akhirnya bisa dengan lega menghembuskan nafasnya. Untuk itu, ia meminta Lunda untuk menurunkan Brok dari jebakan tali itu dan membiarkan mereka pergi bersama Freya. Brok tinggal di camp bersama Lunda dan Mimir ingin berbicara dengan Freyr, meninggalkan Kratos menjelajah seorang diri bersama Freya untuk mencari sumber sihir kutukan Odin. Sepanjang perjalanan mereka membicarakan banyak hal, terutama berbagi pandangan mengenai keluarga. Kratos bercerita tentang masa lalunya di Yunani, tentang bagaimana dahulu ia memiliki saudara bernama Deimos yang direbut oleh 2 dewa dan bertumbuh membenci dirinya. Dan sama seperti Freya, ia juga pernah kehilangan seorang anak, Calliope, yang bahkan terbunuh di tangannya sendiri setelah dewa yang kejam menjebaknya. Karena alasan itulah Kratos menghancurkan Olympus sampai rata ke tanah. Namun setelah mendapatkan pembalasan dendamnya itu, ia mengaku tidak merasakan kepuasan sama sekali. Justru perasaan bersalah masih ada dalam dirinya hingga saat ini. Mendengar cerita itu, awalnya Freya mengira Kratos hanya ingin mendapatkan simpati darinya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia mulai berpikir bahwa mereka berdua berbagi nasib yang sama. Freya bertanya kenapa Kratos selalu menolak untuk membunuhnya, dan Kratos menjawab bahwa sejak Freya menyembuhkan Atreus dari penyakit serius 3 tahun lalu, ia tidak pernah memiliki keinginan untuk membunuhnya, bahkan merasa lebih baik mati daripada harus hidup dengan beban atas pembunuhan yang ia lakukan pada Freya. Selain itu, mereka juga berbicara tentang ramalan, dan Kratos memberitahu ramalan Groa mengenai bagaimana Ragnarok hanya akan menghancurkan Asgard, bukan ke-9 alam yang ada. Pernyataan ini membuat Freya terkejut sekaligus senang, mengetahui bahwa selama ini Odin tidak mengerti apa arti Ragnarok sesungguhnya. Keduanya kemudian sedikit berselisih paham mengenai perang, sementara Kratos mengungkapkan bahwa ia telah muak dengan perang dan bahwa ia hanya bertarung demi melindungi Atreus. Freya mendukung keputusan Atreus untuk ikut berjuang dalam Ragnarok demi mengakhiri kekuasaan Dewa Aesir, terkhususnya Odin. Bagaimanapun juga, mereka berdua pada akhirnya berhasil mencapai tempat sumber sihir kutukan Odin diletakkan, di mana sumber sihir itu dilindungi oleh akar pohon dunia Yggdrasil, sehingga sebelum Freya bisa melepaskannya, mereka diserang oleh Nidhogg, penjaga akar Yggdrasil. Situasi ini memaksa Kratos dan Freya untuk membunuhnya. Seusai Nidhogg disingkirkan, Freya segera melepaskan akar Yggdrasil yang mengikat sumber sihir kutukan Odin, membebaskannya dari kutukan itu. Dan kini, ia harus menentukan keputusannya, membunuh Kratos atau mengampuninya. There's still a part of me that is so angry that it'll always be angry. But no. You are not the one who needs to die.
Terlepas dari kemarahan yang masih ada dalam dirinya atas kematian Baldur, Freya memaafkan Kratos dan memutuskan untuk ikut berjuang bersamanya. I do not regret saving your life, and never will. But the choice between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice. Freya sendiri memiliki hubungan yang tidak begitu baik dengan saudaranya, terutama setelah ia meninggalkan Vanaheim untuk menikahi Odin. Sehingga atas saran Kratos, setibanya di camp yang membicarakan hal ini dengan Freyr. Meski sempat berselisih, di mana Freya membawa permasalahan masa lalu tentang bagaimana Vanir tidak lagi menerimanya di Vanaheim setelah ia menikahi Odin, sedangkan Freyr mengungkapkan bahwa Odin yang dianggap sebagai suami oleh Freya telah merenggut segala hal miliknya, keduanya saling memaafkan. Selama ini, Freyr tidak berusaha mencari Freya karena ia pikir saudarinya sudah mati, dan bahkan ia telah berduka atas itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Freyr, Freya pergi bersama Kratos dan Mimir ke rumah Sindri di Realm Between Realms, di mana di sana Freya dan Tyr saling menyampaikan rindu sebelum kemudian menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang berbeda. Freya ingin mengakhiri Odin dalam pertempuran Ragnarok, sementara Tyr tidak ingin pertempuran itu terjadi. Di sisi lain, Kratos mendengar perselisihan antara Atreus dan Sindri di kamar, di mana dalam perselisihan ini, Atreus merasa bahwa ia harus menjelajah lebih banyak lagi untuk mencari jawaban atas Loki, bahkan jika itu berarti ia harus pergi ke Asgard. Sindri tidak senang mendengar ini. Kratos menyela perselisihan mereka dan bertanya pada Atreus, kemana ia pergi selama 2 hari ini, apakah mencari jawaban ke Asgard? Pertanyaan ini membuat Atreus kesal dan mulai menentang ayahnya, mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah keputusannya untuk masa depannya sendiri, sehingga Kratos tidak berhak mengatur. Ia kemudian keluar kamar dan mengungkapkan rencananya untuk pergi menemui Odin dengan alasan bahwa ia harus mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Tentu yang ia maksud adalah mencegah kematian Kratos. Namun mendengar ini, baik Freya, Tyr, Mimir, Sindri maupun Brok langsung menentangnya, menganggap rencana itu sebagai misi bunuh diri. Ketika Kratos berusaha menyadarkan Atreus akan perbuatannya itu, Atreus malah menjadi sangat marah dan tidak sengaja berubah menjadi beruang. Ia menyakiti Sindri dan berlari keluar ke Mystic Gateway, tempat ia kembali ke wujud semulanya dan dengan terburu-buru mengaktifkan portal, mengabaikan teriakan Kratos. Atreus mendapati dirinya berada di Midgard dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan, sehingga ia memutuskan untuk pergi mencari tempat berlindung terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan ia berpikir bahwa jika ia tetap tinggal di rumah, maka ia tidak bisa mencegah kematian Kratos. Namun jika ia pergi ke Asgard, ia malah melakukan apa yang ada di ramalan. Setelah memikirkan hal ini berulang kali, ia pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke Asgard dengan tujuan untuk memata-matai aktivitas Odin. Perjalanan tanpa arah ini membawa Atreus pada rumah Freya di Midgard. Namun karena Charlie, kura-kura raksasa yang dijadikan sebagai rumah oleh Freya, sedang kedinginan, Atreus masuk ke dalam dan menyalakan api. Di tengah ia memikirkan tujuan berikutnya, seekor burung menghampiri dan berbicara padanya. Ini adalah burung utusan Odin yang dikirim untuk mengundang Atreus ke Asgard. Tidak memiliki pilihan lain, Atreus menerima undangan itu dan ia pun dipindahkan ke alam Asgard, rumah bagi dewa Aesir. Terseret ombak, ia mendapati diri berada di luar dinding benteng dewa Aesir.